Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Alisa Putri Amanda. I'm 9th grade from MTS Lumpi UAM Majalengka. First of all, I'm so sorry. I'm looking straight at the camera for the first time, so please be understanding. Oke, sekarang kita akan belajar matematika atau lesson of math. Tentang apa sih lesson of math-nya? Kita akan belajar tentang X mutlak. Sebelumnya, apakah ada yang udah denger X mutlak itu apa? Atau ada yang udah pernah belajar maybe? Oke, yang kalau misalnya udah belajar atau udah pernah dengar, yuk kita ulas kembali. Dan kalau yang belum tahu atau sama sekali belum diajarin sama gurunya, yuk kita bahas. Tanpa basa-basi, yuk sekarang kita ketahui pengertian dan contoh-contoh soal X mutlak. Oke, kita langsung aja ke pembahasan nilai mutlak. Nilai mutlak ini terdiri dari garis, X garis. Nah, kenapa sih X ini dinyatakan mutlak? Karena ada dua garis yang menciri khaskan bahwa X ini tuh mutlak. Dan bisa juga diganti oleh Y misalnya jadi mutlak, atau misalnya C atau B dan lain sebagainya. Tapi di sini aku akan jelasin tentang X mutlak. Oke, sekarang kita akan tulis pengertiannya. X mutlak ini pengertiannya jarak antara 0 dan X di garis bil atau bilangan. Bil ini bilangan ya. Ini adalah pengertiannya. Dan untuk soalnya, misalnya contoh soalnya itu 5 mutlak sama 5. Oke, aku akan kasih tahu not yang sangat penting banget. Nah, ini notnya yang sangat penting banget yang harus kalian ingat. Yang pertama, mutlak X harus selalu positif. Ingat, mutlak X harus selalu positif. Yang kedua, X lebih dari 0, maka mutlak X sama dengan X. Yang ketiga, X kurang dari 0, maka mutlak X sama dengan negatif X. Begitu. Terus, notnya itu di sana tertera bahwa nilai X ini harus selalu positif. Artinya harus selalu positif ininya, hasilnya. Ini untuk hasil positif. Misalnya kalau gimana sih kalau nilai mutlaknya negatif? Kayak ini contohnya. Nah, ini hasilnya gimana? Apakah akan negatif lagi? No. Tadi kan kita udah bilang ya di yang not yang sangat penting itu nilai X harus selalu positif. Ingat, nilai X harus selalu positif. Berarti ini hasilnya tetap 3. Oke, gimana sih caranya kok bisa jadi gini? Nah, teman-teman, di sini udah ada garis bilangannya. Kok ada garis bilangan? Iya, ini buat menyatakan bahwa mutlak 3 itu hasilnya 3. Kok bisa hasilnya 3? Seperti pengertian yang di atas, ada tulisan jarak antara 0 dan X di garis bilangan. Maka jarak 0 ke bilangan 3 berapa satuan? Betul banget, 3 satuan. Jadi mutlak 3 hasilnya 3. Sama juga seperti mutlak negatif 3. Jaraknya dari 0 ke negatif 3, ke kiri, ke arah kiri. Berapa satuan? Bener banget, 3 satuan. Begitu caranya. Oke, jadi kita langsung ke contoh soalnya. Terus di sini ada ininya, ada pertanyaannya.
memenuhi persyaratan berikut. Jadi caranya begini. B sama dengan 7 atau B sama dengan negatif 7. Nah, ini cara penyelesaiannya. Dan ini untuk cara contoh soal pertama. Soal kedua yaitu E tetap sama dengan min 3. E sama dengan 3 atau E sama dengan min 3. Nah, kalau ada soal yang seperti ini otomatis salah. Kok kenapa Ca salah? Iya salah. Kita harus flashback lagi ke not yang penting tadi. Aku udah terterain tadi. Itu nilai X harus selalu positif, sedangkan ini negatif. Dan ya salah. Kalau ada soal kayak ini, ya udah jangan diselesain karena nggak ada cara penyelesaiannya. Otomatis ini salah ya, salah. Dan soal ketiga ada dengan 7. Nah, ini gimana cara nyelesainnya? Oke, jadi caranya tetap kita tulis kembali yang X sama tadi. X min 2 sama dengan 7 atau X min 2 sama dengan min 7. Kayak gini caranya. Dan langsung lanjutin lagi caranya yang tadi, itu X sama dengan 7 plus 2 atau X sama dengan 9. Nah, ini untuk soal yang ini. Ini untuk yang sebelah sininya itu X sama dengan min 7. Kita balikin gitu, kita ubah ininya caranya, kita pindahin ke depan. Min 7 plus 2. Jadi X sama dengan berapa? Yap, betul banget, min 5. Ini caranya yang ini. Nah, begini caranya. Untuk soal yang keempat, mutlak X min 2 sama dengan 3X plus 1. Kayak misalnya X min 2 sama dengan 3X plus 1 atau X min 2 sama dengan negatif 3X plus 1. Nah, gini. Nah, selanjutnya kita akan cari hasilnya X min 3X. Kita samain dengan X dengan nilai konstannya X ya. X min 3X sama dengan 2 plus 1. Jadi min 2X. Loh, kok ini 2X? Ya, karena sini bernilai 1 sama dengan 1 sama dengan 1 dengan 1. 2 plus 1 sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3 per 2. Oke, ini untuk yang sebelahnya. Kita tulis lagi. X min 2 sama dengan 3X negatif 3X dan 1. Atau 4X sama dengan 1. Kita langsung seperti aja ya. Jadi X sama dengan 1 per 4. Selesai soalnya, tapi kita nggak lupa untuk ngecek kembali jawaban ini apakah persis dengan soalnya, apakah sama dengan soalnya. Contohnya misalnya di sini ya, di sini X itu 9. Jadi kita masukin X ini udah diganti dengan 9 ya, misalnya ini contohnya 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Apakah benar hasilnya 7? Benar. Dan di sini kita masukin negatif 5, ini negatif 5 di sini. Kita masukin negatif 5. Negatif 5 dikurangi 2 sama dengan 7. Ya, betul banget. Jadi ini persamaannya betul. Nah, sekarang kita cek persamaan ini yang jawabannya dengan soalnya. Menyelesaikan persamaan dari jawabannya itu hasilnya benar dengan soalnya. 1/4 mutlak 1/4 kurangi 2 sama dengan 3/4 plus 1, dan negatif 1,75 mutlak sama dengan 0,75 plus 1. Jadi 1,75 sama dengan 1,75 itu betul. Berarti yang ini betul. Sekarang kita buktiin 3/2 itu apakah sama dengan soalnya. Nah, aku udah ngebuktiin cara jawaban yang tadi itu gak sama. Nah, kita menemukan keanehan kan, ini negatif sedangkan ini positif. Apakah
cara ini benar atau salah? Iya, salah. Di soal-soal persamaan nilai mutlak itu bakal ada beberapa kasus di mana jawaban yang udah kita temuin ini itu nggak akan berlaku di persamaannya ini. Nah, jadi ingat, kalau kita sedang menyelesaikan nilai mutlak, kita harus cek kembali ke persamaan awal. Nah, misalkan nih, yang ini itu sama atau enggak? Ya, sama. Jadi, yang ini itu bukan termasuk himpunan penyelesaian. Jadi itu bukan himpunan penyelesaiannya, ini bukan. Berarti ini salah. Jadi ini yang benarnya. Oke? Jadi ini adalah soal-soal yang udah aku selesaiin. Aku punya soal terakhir nih, bonus soal. Ada mutlak x min 4 sama dengan mutlak 2x plus 3. Loh, ini gimana caranya? Tenang, caranya sama aja kok. Kayak tadi, x min 4 sama dengan 2x min 4 ya. Dan ini bicara dengan x min 4 sama dengan min 2x plus. Nah, terus habis ini kita lakuin cara-cara yang tadi, yang udah kita lakuin tadi. Dan kita harus cari jawaban itu apakah persamaannya sama dengan soalnya. Jadi gitu, sama-sama aja caranya, walaupun soalnya itu tentang mutlak sama dengan mutlak, ya sama caranya gitu. Ada x min 4 sama dengan 2x plus 3. Ada x min 4 sama dengan min 2x plus 3. Jadi cuma ada 2 cara aja, sama kayak yang tadi. Gampang banget kan? Wah, gampang ya ternyata. Terima kasih semuanya yang udah nonton video ini. Don't forget to like, subscribe, comment down below. And kalau kalian suka sama video ini, pastikan kalian share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Jadikan video ini yang terbaik. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.